Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Nikmat Allah sampai saat ini masih kita rasakan. Nikmat Allah sampai saat ini masih kita gunakan. Mudah-mudahan semua kita mampu bersyukur dan mampu menggunakan nikmat Allah untuk taat, yang berguna taat itu untuk kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita di akhirat nanti termasuk di antara orang yang dimuliakan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kajian kita di pekan ini tentang ada beberapa ketentuan pakaian dan aksesoris bagi laki-laki dan perempuan yang diatur oleh syariat. Di dalam kitab Matan Takrib disebutkan faslun fil libas, pasal tentang aturan berpakaian, hakam hukum yang ditetapkan syariat terkait pakaian yang kita pakai baik dalam ibadah atau di luar ibadah. Kata Imam Abi Syuja', wa yahrumu 'ala rijali lubsul harir. Haram hukumnya bagi laki-laki memakai sutra. Tak boleh sama sekali laki-laki pakai sutra, baik untuk pakaian ibadah, pakaian ihram, pakaian harian, atau pakaian yang digunakan sebagai kafan orang yang meninggal. Tak boleh sama sekali sutra bagi laki-laki. Tapi perempuan boleh sutra, baik ketika sehat, ketika sakit. Dan laki-laki bila kondisi darurat, sakit kulit, alergi, hanya boleh pakai sutra, atau hanya bisa disembuhkan dengan pakai sutra baru boleh. Bolehnya ini karena darurat, tak ada lagi pilihan lain kecuali pakai sutra. Di dalam agama kalau disebut darurat artinya tak ada pilihan lain. Satu-satunya yang harus dilakukan, melakukan yang dilarang oleh syariat. Kalau masih ada opsi, masih ada pilihan lain, dia belum darurat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, yang tak boleh lagi bagi laki-laki adalah wattakhattumu bidzahab, memakai cincin berasal dari bahan emas. Laki-laki tak boleh. Begitu juga semua aksesoris di badan yang berasal dari emas. Kenapa disebut cincin? Karena umumnya laki-laki pakai cincin cuma. Tidak ada laki-laki di zaman dulu itu pakai anting, pakai kalung, pakai gelang. Hanya cincin saja. Makanya disebutkan wattakhattum bidzahab, memakai cincin berasal dari emas. Tapi semua di badan laki-laki tak boleh ada memakai emas, baik cincin atau perhiasan yang lain. Wa yahillu lin-nisa, tapi halal bagi perempuan. Perempuan boleh memakai emas baik untuk untuk kalung, untuk gelang, untuk cincin, untuk anting atau perhiasan yang lain. Laki-laki tak boleh, hanya untuk perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhilla adh-dhahab wal harir li inathi ummati, dihalalkan
memakai emas, memakai sutra untuk yang perempuan umatku. Wa hurrima ala dzukuriha, tapi diharamkan untuk yang laki-laki umatku. Jadi keduanya tidak boleh Bapak Ibu. Laki-laki tidak boleh pakai emas, laki-laki tidak boleh pakai sutra, perempuan boleh. Kemudian wa qaliludz zahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawa. Emas ini banyak dan sedikitnya sama hukumnya. Kalau jadi kita pakai cuma 1/4 gram, 1/4 emas, atau pakai 1 emas, pakai 1 gram, 10 gram, 1 gram, 100 gram, sama-sama haramnya. Sama dengan khamar. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Sedikitnya haram, banyaknya juga haram. Meskipun yang sedikit itu menyebabkan dia mabuk, kemudian dia gara-gara sedikit tadi dia tidak sadarkan diri. Tapi kalaulah diminum banyak, dia akan sama efeknya yang sedikit tadi dengan yang banyak. Maka emas ini dipakai sedikit atau banyak sama. Sutra juga begitu. Wa idza kana ba'du thawbi ibraysaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu. Kalau seandainya baju ini bercampur, bahannya sutra dan bercampur dengan yang lain, mungkin dengan katun atau bahan wol atau yang lain, campur dia sutranya, maka boleh untuk memakainya. Malam yakun al-ibraysa mughaliba, selama sutra tidak mendominasi. Jadi kalau bercampur, sutra itu hanya sebagian kecil, boleh jadi sebagai pemanis saja, boleh jadi sebagai perekat saja, boleh jadi sebagai untuk membuat sisi-sisi tertentu biar nampak cantik saja, itu boleh. Tapi kalau dominan sutra, yang lain sebagai penambah, campuran saja, tak boleh. Kenapa tak diperbolehkan sutra dan emas ini bagi laki-laki? Dia ini perhiasan. Perhiasan itu identik untuk perempuan. Bila laki-laki pula sudah berhias, khawatir pertama karakter perempuan berubah pada laki-laki. Jadi laki-laki pula yang menjadi sumber ketertarikan. Maka efeknya nanti akan muncul perilaku orang suka sama jenis. Makanya hikmah di balik itu Nabi tak memperbolehkan laki-laki berhias dengan perhiasan yang disuka banyak orang, sutra dan emas. Dan bila kita kaji dengan masalah taharah, memakai emas ini bukan hanya sekedar untuk perhiasan, tapi berbagai wadah dalam kehidupan tak boleh kita gunakan dari emas. Ini gelas, bahannya emas, tidak boleh. Kita makan nasi, makan pempek, tapi piringnya emas, tidak boleh. Atau masang kipas angin, tempat untuk kipas itu emas. Lampu, ini kan lampu hias nih, ditempatkan di tempat emas, tidak boleh. Jadi emas ini Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh perhiasan bagi perempuan, tapi sekedar perhiasan untuk yang umum dipakai saja. Artinya tidak boleh juga mentang-mentang boleh perempuan pakai perhiasan, dia pakai di badan dia saja 0,5 kilo perhiasan emas, gelang, cincin, semua perhiasan di badan, totalnya kalau timbang 0,5 kilo, sehingga jari itu kalau diangkat tu agak berat sikit. Allah, angkat Allah Akbar ketika takbir itu agak berat sikit. Kenapa? Ini jari berisi cincin semua, emas semua, berat. Maka dibatasi oleh syariat, boleh pakai emas tapi sekadar perhiasan yang umum menjadi kadar perhiasan masyarakat setempat kita hidup. Contoh di Pekanbaru ini rata-rata kalaulah perempuan pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin, pakai anting, mereka hanya pakai 30 gram emas. Kita
Rata-rata perempuan segitu di Pekanbaru. Maka bila kita punya hanya 30 gram emas, dia tak terkena zakat. Tapi kalau sudah banyak, setiap tahun simpan 1 emas, tahun depan simpan lagi 1 emas, bahkan setahun tu menyimpan 3 emas, sehingga dalam waktu 5 tahun sudah 15 emas. 15 emas berarti sudah hampir 40 gram. Ya berarti ya, 15 kali 2/4, 2,5. Kan 1 emas itu 2,5 gram kan? Iya Bu? Betul Bu? Maka 37,5. Jangan-jangan nanti dalam waktu 10 tahun itu emas tadi sudah sampai pula 85 gram emas, sehingga wajib pula dizakatkan. Yang tersimpan belum lagi yang dipakai. Maka emas itu boleh dipakai perempuan, tapi tak pula boleh berlebihan, secukupnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang tak boleh dipakai oleh kita semua adalah pakaian yang merupakan ciri khas umat selain umat Islam, menjadi ciri khas mereka di waktu tertentu, hanya waktu itu mereka pakai, kita memakai itu pula tak boleh. Contoh, ada biksu-biksu yang tak berambut itu, punya pakaian khusus itu. Mereka hanya pakai untuk hari raya misalnya. Umat agama Buddha, agama Hindu hanya dipakai hari raya misalnya. Kita punya pula pakai seperti itu, tak boleh. Tapi bila pakaian seperti kita ini, pakai baju kemeja, pakai celana, modelnya celana dasar, atau pakai baju, boleh jadi bentuk baju jaket atau sweater, baju kaos dan segala macam, itu tidak terlarang. Maka tasyabbuh bil qaum itu adalah bila kita memakai ciri khas suatu kelompok tertentu di luar Islam, dan di waktu yang mereka memakainya khas waktu itu. Makanya kita pakai sepatu, pakai pentalon kata orang dulu. Ya pakai pentalon istilahnya Pak ya. Pakai pentalon segala macam itu boleh, tidak ada masalah. Termasuk berbagai pakaian kita berkembang terus. Kopiah, peci, kupluk, lobe, apa istilahnya? Ya lobe kalau Melayu ya, lobe, berbagai macam itu tidak ada masalah. Maka ini perlu dicatat 2 hal ini penting. Laki-laki tak boleh pakai emas, tidak boleh pakai sutra. Perempuan boleh dengan syarat kadar kewajaran. Jangan pula muncul nanti kesombongan, mubazir, dan berbagai sikap-sikap yang tidak baik lainnya.